Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 9 kelas MPIA yang beranggotakan Muhammad Rifaur Rahman dengan NIM 200106110012, Firdaus Istighfarin 200106110014, dan Mas Wanda Fazriati dengan NIM 200106110043 akan memaparkan materi mengenai proses persediaan dengan metode just in time, tepatnya pada mata kuliah Manajemen dan Analisis Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Eni Wahyu Suryanti, Magister Pendidikan. Pada video kali ini, pembahasan yang akan kita paparkan yang pertama ada konsep just in time, yang kedua ada konsep persediaan, yang ketiga implementasi metode just in time. Dan untuk pembahasan materi yang pertama akan saya serahkan kepada Mas Wanda Fazriati. Yuk dengerin penjelasan materi yang pertama mengenai konsep just in time. Pengertian konsep just in time menurut kesimpulan dari para ahli merupakan filosofi yang berusaha untuk meminimalisir pemborosan dengan memproduksi produk dengan jumlah yang tepat, kualitas yang tepat, dan dalam waktu yang tepat, guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Apa sih perbedaan metode just in time dengan sistem tradisional? Metode just in time menggunakan sistem tarik atau full system, memiliki persediaan dalam jumlah kecil, berbasis pemasok kecil, memiliki kontrak jangka panjang, struktur seluler, tenaga kerja, keahlian ganda, memiliki keterlibatan karyawan tinggi, menggunakan manajemen mutu terpadu, dan teruntuk pasar pembeli dan terfokus pada rantai nilai. Sedangkan sistem tradisional, sistem dorong atau push system, persediaan dalam jumlah besar, berbasis pemasok besar, kontrak jangka pendek, struktur departemen, tenaga kerja terspesialisasi, keterlibatan karyawan rendah, tingkat mutu yang diterima, pasar penjual, dan fokus nilai tambah. Dan materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan metode just in time. Yang pertama, mengurangi biaya penyimpanan maupun menekan kemungkinan kerusakan atau kerugian akibat menimbun persediaan bahan baku di gudang. Yang kedua, mengatasi pemborosan atau pemakaian bahan baku berlebih yang tidak efisien bagi perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan untuk memperbaiki daya saing perusahaan. Yuk simak penjelasan materi selanjutnya, yaitu mengenai manfaat metode just in time. Ada dua jenis manfaat dari metode just in time. Manfaat yang pertama yaitu manfaat tangibles. Meningkatkan tingkat perputaran pengadaan bahan baku, meningkatkan akurasi pengiriman, mengurangi waktu tunggu pengiriman, mengurangi pengiriman barang, dan mempersingkat waktu pemasok untuk menerapkan perubahan. Adapun manfaat yang kedua yaitu manfaat intangibles. Meningkatkan kualitas produk, berhasil mendorong pemasok untuk mencapai kualitas yang dibutuhkan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kemajuan produksi, mengurangi pemeriksaan barang masuk, meningkatkan efisiensi, meningkatkan posisi kompetitif, meningkatkan desain produk, meningkatkan etika produksi, meningkatkan kontak, dan menjaga hubungan pribadi dengan pemasok, dan mengurangi pekerjaan kritikal. Yuk dengerin penjelasan materi selanjutnya. Ada penerapan metode just in time, yaitu yang pertama, sistem pembelian just in time atau just in time purchasing. Yang kedua, sistem produksi just in time atau just in time production. Ada juga karakteristik metode just in time. Yang pertama, kualitas yang tinggi. Yang kedua, tingkat persediaan rendah. Yang ketiga, jalur produksi fleksibel. Dan yang keempat, perubahan struktur organisasi yang mengarah ke produk. Apa sih syarat-syarat menggunakan metode just in time? Syarat yang pertama yaitu organisasi pabrik,
Yang kedua, pelatihan karyawan. Yang ketiga, membentuk aliran penyederhanaan. Yang keempat, Kanban full system. Yang kelima, visibilitas atau pengendalian visual. Yang keenam, eliminasi kemacetan. Yang ketujuh, ukuran lot dan pengukuran waktu setup. Yang kedelapan, total productive maintenance. Yang kesembilan, kemampuan proses, statistical proses, kontrol, dan perbaikan berkesinambungan. Dan yang terakhir yaitu pemasok. Di dalam menggunakan metode just in time, haruslah menerapkan prinsip-prinsip dasar dari just in time. Prinsip yang pertama yaitu berproduksi sesuai dengan pesanan jadwal produksi induk. Yang kedua, produksi dalam jumlah kecil. Yang ketiga, mengurangi pemborosan. Yang keempat, perbaikan aliran produk secara terus-menerus. Yang kelima, penyempurnaan kualitas produk. Yang keenam, respek terhadap semua orang atau karyawan. Yang kedelapan, mengurangi segala bentuk ketidakpastian. Yang kedelapan, perhatian dalam jangka panjang. Baik, untuk materi yang kedua, yakni konsep persediaan. Persediaan sendiri, menurut Sukamardi, merupakan suatu aset yang termasuk barang milik perusahaan yang dimaksudkan untuk dijual pada masa bisnis normal, persediaan barang yang masih dalam produksi atau dalam proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu untuk digunakan dalam proses produksi. Artinya, perusahaan harus mampu mengantisipasi keadaan maupun tantangan yang ada dalam manajemen persediaan guna mencapai sasaran akhir, yaitu meminimalisir total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk penanganan persediaan. Yang kedua, ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama, ada persediaan bahan baku atau raw material stock. Yang kedua, ada persediaan produk jadi atau work in process or work in inventory. Yang ketiga, ada daftar pemasok pemeliharaan, perbaikan, dan operasi atau MRO, maintenance, repair, and operating. Dan yang keempat, ada persediaan produk jadi atau finished good inventory. Kemudian, bab selanjutnya ada fungsi persediaan. Fungsi persediaan di sini ada 3 jenis. Yang pertama, fungsi decoupling, di mana fungsi ini memungkinkan operasi-operasi perusahaan internal dan eksternal memiliki kebebasan. Dan yang kedua, ada fungsi economic load seizing, di mana fungsi ini memungkinkan perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya-biaya per unit. Dan yang ketiga, ada fungsi antisipasi, di mana persediaan untuk menghadapi permintaan yang dapat diramalkan dan menjaga kemungkinan kesulitan memperoleh bahan baku. Selanjutnya ada pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan sendiri merupakan kegiatan untuk menentukan tingkat dan komposisi persediaan rakitan, bahan baku, dan barang hasil atau produk, sehingga perusahaan tersebut dapat melindungi kelancaran produksi dan penjualan serta kebutuhan-kebutuhan pembelajaran perusahaan dengan efektif dan efisien. Kemudian, adapun tujuan dari pengendalian persediaan tadi yang pertama, menjaga kehabisan persediaan sehingga dapat mengakibatkan terhenti. Yang kedua, menjaga agar pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau berlebihan, sehingga biaya-biaya yang ditimbulkan akibat persediaan bahan baku tidak terlalu besar. Dan yang ketiga, menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan itu dapat dihindari, karena hal ini akan mengakibatkan biaya pemesanannya menjadi lebih besar. Dan untuk materi selanjutnya, yakni implementasi proses persediaan menggunakan metode just in time, akan dijelaskan oleh teman saya, Rifaur Rahman. Materi selanjutnya adalah implementasi proses persediaan menggunakan metode just in time. Ada beberapa contoh perusahaan yang menerapkan metode just in time, salah satunya adalah PT Sari Melati Kencana, yaitu dengan merek Pizza Hut Delivery. Manajemen persediaan sangat diperlukan untuk menjaga kelancaran proses produksi. Begitu juga untuk perusahaan Pizza Hut Delivery.
selama proses produksi bahan baku sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk proses produksi tersebut. Terdapat beberapa macam bahan baku yang kebutuhannya sangat signifikan digunakan Pizza Hut Delivery dalam proses produksinya, seperti adonan, keju, mozzarella, dan saus. Frekuensi pemesanan bahan baku menurut metode tradisional sebanyak 48 kali per tahun, sedangkan dengan menggunakan metode just in time sebanyak 96 kali. Frekuensi pembelian bahan baku dough, keju mozzarella, dan saus yang biasanya dikirim pemasok 1 bulan 4 kali, sehingga dalam 1 tahun terjadi 48 kali frekuensi pengiriman pesanan. Apabila frekuensi pembelian just in time, perusahaan menginginkan frekuensi pemesanan bahan baku dalam 1 bulan dilakukan 8 kali, maka perusahaan mengadakan kerjasama mengenai pengiriman tersebut. Dengan demikian, frekuensi pengiriman bahan sistem just in time akan menjadi 96 kali dalam 1 tahun. Frekuensi pemesanan dalam sistem just in time lebih sering bila dibandingkan dengan pembelian secara tradisional. Pembelian dan pengiriman dapat dilakukan secara harian tergantung dari kebutuhan produksi perusahaan itu sendiri. Lokasi pemasok dalam konsep just in time biasanya berdekatan dengan lokasi pembeli, sehingga dapat memperlancar pengiriman barang pesanan. Biaya penyimpanan pada penerapan sistem tradisional, perusahaan dibebankan menanggung biaya penyimpanan yang jauh lebih tinggi karena pemesanan yang dilakukan 4 kali sebulan dalam jumlah yang banyak. Perusahaan menginginkan keuntungan yang maksimal pada sistem just in time dengan jalan efisiensi persediaan dengan cara bahwa perusahaan tidak menyimpan persediaan bahan baku di gudang, sehingga perusahaan tidak mengeluarkan biaya penyimpanan, maka biaya penyimpanan Rp0. Biaya penyimpanan pada tahun 2017 metode just in time, perusahaan memberikan presentasi biaya penyimpanan untuk bahan baku dough, keju mozzarella, dan saus sebesar 5% dari nilai-nilai rata persediaan. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah diuraikan, maka dapat dilihat pada lampiran 3 sistem biaya yang berkaitan dengan just in time, di mana biaya penyimpanan sistem tradisional pada tahun 2016 sebesar Rp160.756.778, sedangkan biaya penyimpanan sistem just in time sebesar Rp135.080.575. Dari segi total biaya persediaan dengan sistem tradisional yang ada pada Pizza Hut Delivery kerobokan pada tahun 2016 sebesar Rp405.456.296, sedangkan biaya persediaan dengan sistem just in time pada tahun 2017 sebesar Rp378.352.337, sehingga ada efisiensi nilai biaya persediaan sebesar Rp27.103.959. Hal lain menyebabkan efisiensi biaya persediaan adalah adanya hubungan kontrak jangka panjang perusahaan Pizza Hut Delivery dengan pemasok yang dapat meminimalisir biaya pemesanan pada sistem just in time, sehingga dapat menimbulkan efisiensi biaya persediaan. Sekian materi yang dapat kelompok kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.